Apakah Anda penonton film-film legendaris Rhoma Irama? Raja dangdut yang tergabung dalam grup musikal dangdut Soneta itu selain berkiprah di dunia musik dangdut, namun juga gencar meluncurkan film-film legendaris yang hingga saat ini masih dikenal masyarakat Indonesia. Ternyata, seluruh ide film mulai dari Krisis 1976, Gitar Tua 1977, Darah Muda 1977, dan masih banyak lagi itu merupakan hasil kreasi Rhoma Irama sendiri. Alasan Rhoma mengambil alih banyak tugas dalam penggarapan film-film yang dibintanginya adalah lantaran ia ingin mempertahankan karakter Rhoma. Di film saya selalu menjaga bahwa saya adalah seorang Rhoma, artinya saya tidak ingin meninggalkan karakter saya sendiri meskipun tetap membawakan adegan protagonis sekalipun, kata Rhoma. Yati Octavia menganggap Rhoma Irama sebagai sosok yang sangat sibuk dan memiliki banyak urusan di luar aktivitas syuting. Hal itu dijawab oleh Rhoma lantaran dirinya harus membuat lagu, rekaman, dan melakukan semuanya seorang diri demi tetap menjaga kualitas karakternya dalam film. Kenapa saya melakukan supervisi? Karena saya tidak mau karakter saya berubah. Makanya saya ambil alih banyak tugas di sana, ujar Rhoma. Pria kelahiran tanggal 11 Desember tahun 1946 itu menegaskan, sebelum menandatangani perjanjian menggarap film, ia sudah banyak memiliki jadwal show bersama Soneta di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, dirinya mengaku tawaran itu sudah ada sejak 1 hingga 2 tahun sebelum show berlangsung. Jadi ketika ada tawaran untuk main film, itu sudah saya tunjukkan ke Pak Budi produser, ini loh jadwal saya, sudah terjadwal dari jauh hari. Jadi, itulah alasan saya sering datang telat di lokasi syuting dan break beberapa saat, kata Raja Dangdut itu. Meski begitu, Yati Octavia mengaku pernah merasa kesal dengan jadwal lawan mainnya itu lantaran sering tidak tepat waktu dan membuatnya jumping ke adegan lain, sementara ia sudah ditunggu jadwal produksi film lainnya. Tapi waktu itu saya nggak lihat kamu tampak kesal ke saya. Pas lagi adegan cinta kamu gak ada kesel-keselnya, tetap manis sebagai Ani, kata Rhoma membalas Yati. Alasan Rhoma beri nama Ani pada Yati Octavia. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ani yang kerap bersanding dengan Rhoma Irama dalam film-film legendaris puluhan tahun silam itu? Tokoh Ani diperankan Yati Octavia, yang menjadi lawan main Rhoma Irama di 11 judul film. Bukan tanpa alasan Rhoma Irama memilihkan nama Ani untuk Yati Octavia dalam film yang dibintanginya, Gitar Tua Rhoma. Terlebih, pada 1970-an, Yati disebut sebagai bintang film Indonesia yang sedang naik daun termasuk Big Five saat itu. Pertanyaan itu terjawab ketika Rhoma Irama mengundang Yati Octavia dalam podcast Bisikan Rhoma dari akun YouTube miliknya yang rilis pada tanggal 21 Januari tahun 2022. Pada kesempatan bernostalgia itu, Yati menanyakan alasan Rhoma Irama menamainya khusus sebagai Ani. Bahkan sampai saat ini lebih sering memanggilnya dengan Ani, dibandingkan Yati Octavia. Saya boleh tanya nggak Pak Haji? Kenapa Yati Octavia diberi peran sebagai Ani? Mungkin dulu ada mantan pacar yang namanya Ani ya? Tanya Yati Octavia. Rhoma lantas mengaku bahwa penamaan sosok Ani untuk Yati Octavia yang mendampinginya sebagai pasangan di beberapa film itu tidak ada alasan tertentu. Bahkan Raja Dangdut itu mengaku tidak ada mantan kekasih yang bernama Ani. Ini nih, pertanyaan banyak orang. Sebetulnya nggak ada. Betul-betul tidak ada. Jadi ketika saya melihat Anda, wajah Anda kan Indonesia banget nih. Jadi kalau pada saat itu saya beri Anda nama Francisca, nggak cocok. Ya, nama Anilah yang bagus, ujar Rhoma sembari tertawa. Rhoma Irama mengatakan bukan atas permintaannya pribadi memilih Yati untuk beradu akting di filmnya. Melainkan sang produser pada saat itu, Budi Sutrisno. Ia mengaku mengenal Yati Octavia sebagai bintang film Indonesia yang hebat, sampai akhirnya Rhoma mengakui dirinya sempat khawatir jika tidak mampu mengikuti kemampuan akting Yati. Terus terang saya tahu Yati Octavia adalah the top 5 besar bintang Indonesia. Buat saya pada saat itu ya apakah saya mampu menandingi akting Yati. Yati itu sebagai seorang aktris yang punya pengalaman di film layar lebar, sementara saya baru sekali itu main film, kata dia. Namun, Yati mengapresiasi Rhoma Irama yang mampu mengikuti aktingnya dengan baik. Adegan demi adegan berhasil dilewati keduanya. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya penggemar film-film Rhoma Irama semenjak 1976 silam hingga sekarang. Dalam beberapa menit pertengahan podcast, dari sebanyak 11 film yang dibintangi bersama, Yati dan Rhoma mengaku sama-sama memiliki kesan khusus pada film Gitar Tua 1977.
Roma menyampaikan adegan demi adegan dan kutipan dialog dalam film itu paling menyentuh dibandingkan lainnya.